Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya ini bersama rekan-rekan saya lagi berada di sekolah Muhammadiyah SD dan SMP Muhammadiyah Jakarta Pusat. Nah, jadi tujuan kami ke sini itu kami untuk menyelesaikan tugas dari ibu dosen Ibu Saripah, itu tentang mewawancarai seorang guru. Dan alangkah baiknya pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan dan kita bisa sampai di sekolah Muhammadiyah ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi dan tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya lagi bersama ibu guru ya. Namanya Ibu siapa, Bu? Ibu Anissa. Ibu Anissa. Beliau ini adalah guru di Muhammadiyah Jakarta Pusat. Yang insya Allah akan saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Nah, dan kebetulan ibu ini juga beliau ngajar di pendidikan agama Islam di sekolah SD kelas 3 ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Jadi pada bab pertama ini temanya itu apa, Bu? Dan Ibu lebih menggunakan, maksudnya dari segi penyampaian menggunakan expository atau discovery. Mohon dijelaskan, Bu. Jadi kalau untuk pembelajaran agama Islam mungkin kita ngambil dari bagian fikih ya. Karena kalau misalkan memang di kelas 3 ataupun di kelas 4, di kelas yang lebih tinggi, biasanya kita udah masuk ke pembelajaran yaitu fikih. Dalam artiannya tuh fikih kita ambil dari judulnya aja itu bagian dari wudhu. Nah, jadi kan kita memang harus melakukan tata cara untuk menjelaskan bahwasanya wudhu itu seperti apa gitu. Jadi kita untuk mungkin bab pertamanya itu kita lebih ke ambil tata cara berwudhu atau lebih ke pengertian dari wudhu itu apa. Seperti itu. Kalau misalkan memang untuk kita melakukan dari segi penyampaiannya ya. Nah, biasanya itu saya ngambil dari expository. Karena apa? Ketika kita melakukan metode expository itu, kita terkhususnya saya pribadi itu lebih menerangkan, ya kan, menerangkan dan memberikan tanya jawab kepada anak-anak untuk di bab pertamanya, seperti itu. Baik, Bu. Berarti untuk dari segi penyampaiannya itu Ibu lebih menggunakan metode expository, Bu ya, untuk bab fikih tentang berwudu itu. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua itu dari segi pengorganisasian kelasnya itu menggunakan apa, Bu? Apakah pembelajaran itu dibentuk secara kelompok atau individual saja, Bu, tentang bab wudu ini? Kalau untuk bab wudhu ini ya, kalau untuk secara garis besarnya mungkin kita berkelompok. Karena memang itu dalam kesimpulannya kita memberikan pengertian kepada murid bahwasanya bab wudhu ini seperti apa gitu ya. Jadi kita memang menjelaskan kepada murid-murid itu secara berkelompok terlebih dahulu agar mereka memahami satu sama lain. Namun ketika kita melakukan prakteknya, karena praktek itu lebih cenderung ke fisik ya, jadi ke individual juga, maka saya ngambil dari praktek itu per individu karena lebih lebih efisien ketika kita melakukan per individu kepada anak-anak. Baik, Bu. Untuk selanjutnya itu dari segi sistematika penyampaian. Nah, apakah Ibu menggunakan metode deduktif atau induktif, Bu, tentang berwudu ini, Bu?
Dari sistematika penyampaian pembelajaran ini, saya kalau misalkan memang di dalam kelas kita lebih cenderung untuk induktif, ya kita memakai induktif. Namun ketika ada kalanya kita dalam penyampaian itu kita memakai kedua metode tersebut, karena memang di sekolah ini mewajibkan untuk dua metode tersebut gitu. Jadi memang apabila untuk kadang memang anak-anak itu ada yang bilang, Bu, bosan kita untuk metode ini, caranya kayak gini, kita ganti cara lain gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Itu untuk bab pertama Bu ya. Nah, untuk bab yang kedua itu masih sama Bu antara pertanyaannya, yaitu di bab kedua ini temanya itu membahas tentang apa dan menggunakan strategi pembelajaran apa dan menggunakan strategi pembelajaran apakah? Apakah menggunakan maaf, dari segi penyampaiannya apakah menggunakan metode ekspositori atau discovery Bu untuk di bab kedua ini? Kalau untuk apa namanya ya, lebih ke bab ya, saya itu lebih menggunakan itu ya, memang secara garis besarnya itu lebih ke discovery untuk secara garis besarnya. Namun bab 2-nya itu lebih ke apa namanya, ekspositori ya. Temanya itu ya ngambil ya dari tema yang tadi, yang wudhu tadi. Atau kalau misalkan bab pertamanya wudhu, pengertian wudhu, mungkin bab 2-nya tata cara atau tatanan dari wudhu tersebut gitu. Jadi setelah kita melakukan metode yang pertama, keduanya kita lebih ke praktek. Iya, seperti itu. Siap. Jadi bab kedua ini masih sama tentang wudhu, namun bedanya untuk di bab pertama ini pengertian-pengertian, dan di bab kedua ini lebih identik dengan praktik ya. Nah, terus dari segi pengorganisasian kelasnya itu pembelajaran itu lebih baik atau lebih bagus atau lebih dominan menggunakan atau dibentuk kelompok atau secara individu Bu tentang masalah praktek wudhu ini Bu? Biasanya kalau untuk praktek mungkin saya lebih ngambil ke individu ya, karena memang kita melihat secara langsung anak itu berwudunya seperti apa. Nanti kalau misalkan memang ada caranya yang salah gitu kan dalam berwudu, dalam bersuci, itu kita akan langsung memberi arahan kepada murid tersebut seperti itu. Untuk dari segi sistematika penyampaiannya Bu, apakah menggunakan metode deduktif atau induktif Bu tentang wudhu masalah praktik ini? Kalau saya sih lebih ke induktif sih. Iya, karena apa namanya, karena kita melakukan praktek ya, mungkin kita melakukan ke induktif dulu. Seperti itu kayaknya. Satu pertanyaan lagi Bu. Ini dari tadi kan bab 1 tentang wudhu, tentang pengertian wudhu. Bab 2 masih tentang wudhu juga namun praktek. Nah, ini yang bab ketiga, kira-kira Ibu babnya itu membahas tentang apa, dan dari segi penyampaiannya itu menggunakan metode ekspositori atau discovery Bu? Kalau untuk ke bab yang 3 ini ya, menggunakan strategi apa gitu. Untuk keseharian saya menggunakan apa namanya, yang pertama yaitu ekspositori. Karena setelah kita melakukan pengertiannya gitu, lalu kita mempraktekannya gitu, terakhirnya kita ambil dari apa namanya, tanya jawabnya. Setelah kita melakukan evaluasi terhadap murid, kita melakukan tanya jawabnya lagi, yang mana apakah anak itu paham atau tidak. Berarti untuk bab ketiga ini masih sama Bu ya, antara masih tentang wudhu. Kalau bab pertama itu tadi ngebahas tentang pengertian, bab kedua ngebahas tentang praktik, mungkin bab ketiga ini ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Ya, karena memang di dalam pengertian, kalau misalkan memang di sini kan kita mempunyai kurikulum Ismuba tersendiri. Jadi untuk apa namanya,
lebih ke wudhu dalam garis besarnya saja, mungkin dari luar itu pengertiannya wudhu itu seperti ini aja gitu. Tapi ketika kita di Muhammadiyah itu ada pengertiannya, tatanan caranya gitu kan. Terus prakteknya seperti apa gitu. Maka dalam perbab-babnya itu beda gitu. Dalam satu artian, dalam satu judul itu babnya banyak gitu. Begitulah di Muhammadiyah. Untuk tentang bab wudu ini, tentang bab ketiga barusan itu, kan di situ ada tanya jawab Bu ya. Nah itu dari segi pengorganisasian kelas itu, apakah menggunakan, apakah dibentuk secara kelompok atau dibentuk secara individu saja Bu, tentang masalah tanya jawab ini di Kalau bab untuk ketiga? tanya jawab, jujur saya lebih ke individu lagi, karena memang setelah melakukan praktek itu kita akan tanya jawabnya secara lisan. Saya menanyakan kepada murid-murid itu tidak secara tertulis, namun secara lisan. Apakah dia paham gitu atau tidaknya gitu. Kalau misalkan secara tertulis, mungkin namanya anak-anak ada yang masih terpaku dengan buku gitu. Kalau misalkan secara lisan mungkin dia lebih aktif. Gitu, seperti itu kira-kira. Terakhir Bu, untuk dari segi sistematika penyampaiannya itu menggunakan deduktif atau induktif Bu? Lebih ke deduktif sih. Ya. Kalau misalkan di awalnya memang saya menggunakan induktif, sekarang caranya lebih ke deduktif saja. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi kesimpulannya itu, dari bab 1, bab 2, bab 3 ini masih membahas tentang bab wudu. Nah, karena memang seperti yang Bu sampaikan, di sekolah Muhammadiyah ini ada kurikulumnya tersendiri gitu kan. Nah, dan tadi itu ada yang maksudnya dari segi penyampaiannya itu ada yang menggunakan metode ekspositori dan ada juga diskursiperi lah. Terus dari segi pengorganisasian itu ada yang dibuat secara kelompok, ada juga dibuat secara individu. Mungkin itu lebih ke kondisional saja ya. Terus dari segi sistematika penyampaiannya itu ada yang bersifat deduktif dan induktif juga. Ini tuh Bu ya. Mungkin itu saja Bu wawancara dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.